berjumpa kembali adik-adik di ibadah sekolah hari Minggu pada hari ini. Untuk adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa mempersiapkan Alkitab dan juga alat tulisnya ya, karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Ya adik-adik, sekarang kita memulai ibadah kita angkat pujian kita yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik, kembali kita mengangkat pujian kita dengan judul Ditarik-tarik. Ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Tuhan Yesus telah lama menunggu. Janganlah engkau ketinggalan. Katanya kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Tangan Tuhan terbuka bagimu. Katanya kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Janganlah nanti engkau ketinggalan. Adik-adik yang kakak kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang baik, Tuhan Yesus, karena kasih dan penyertaan yang Kau berikan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun kami lakukan ibadah ini dari rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu hadir bersama kami dimanapun kami berada. Berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita angkat pujian kita lagi yang berjudul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci.
Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Hari ini kakak akan mengambil cerita tentang kasih yang kakak ambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai yang ke-12. Namun sebelumnya kakak ajak kita bersatu dalam doa. Kita memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan agar kita mampu untuk mendengar dan memahami akan firman Tuhan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu ingin membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajarkanlah kami untuk selalu saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya, seturut dan sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang kalian buka Alkitab kalian dari kitab Perjanjian Baru dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Kita baca bersama-sama ya. Di bawah perikop Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-Mu. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik yang di rumah tahu nggak lagu yang berjudul Kasih Pasti Lemah Lembut? Kakak undang Kak Elta dan Kak Lara serta adik-adik yang di rumah untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu ini dengan hati dan pikiran kita. Kita menyanyi Kasih Pasti Lemah Lembut. Kita ulang sekali lagi, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan.
adik-adik, lagu yang baru kita nyanyikan tadi mengatakan tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu pasti lemah lembut, memaafkan, murah hati, dan juga lagu tadi berisi tentang permohonan supaya Tuhan mengajari kita untuk memiliki kasih seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin di benak kita ya, kita bertanya, mengapa sih atau kenapa kita harus diajarkan lagi untuk mengasihi? Bukankah selama ini kita sudah mengasihi papa mama kita, adik kakak kita, teman-teman, dan kakak-kakak sekolah minggu ataupun bapak ibu guru yang ada di sekolah, adik-adik semua, atau siapapun orang yang tidak adik-adik kenal. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita selalu diajarkan saling mengasihi. Karena adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu juga sering lupa untuk saling mengasihi. Kadang kita itu baru mengasihi seseorang kalau kita ada mau kita saja sama orang itu. Misalnya kita tidak melawan nasihat mama papa kita karena kita pengen dibelikan baju baru, sepatu baru, ataupun tas baru dan sebagainya. Dan kita juga kadang-kadang sering tidak mau memaafkan orang yang sudah menyakiti kita ya. Adik-adik yang ada di rumah, kita belajar dari Tuhan kita Yesus. Saat dia diejek, dihina, diludahi, bahkan disalibkan, Tuhan Yesus tetap meminta kepada Bapa di surga supaya mengampuni mereka yang membencinya. Seperti nas yang telah kita baca tadi ya, mengatakan jika kita mengenal Allah, maka kita harus mengasihi. Tetapi kalau adik-adik masih sering mencari keuntungan dari orang lain atau berbuat sombong atau bersikap sombong, sama saja adik-adik seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Bisa adik-adik baca kembali di ayat yang ke-8. Nah, adik-adik, oleh sebab itu adik-adik mari buang jauh-jauh keinginan dan sikap yang tidak menunjukkan kasih itu ya, supaya orang melihat bahwa adik-adik yang ada di rumah itu benar-benar anak Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang hidup di dalam kasih. Dan sebagai anak-anak Allah yang mengutamakan kasih di dalam kehidupan untuk sesama dan terlebih untuk kasih kepada Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sembari persembahan dikumpulkan, kita mengangkat pujian kita, beri syukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, doamu
Adik-adik yang kakak kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk merespon firman tadi, mari kita bersama-sama berdoa, menjadikan doa syafaat kita sekaligus doa persembahan dan doa Bapa kami. Lipatkan tangan, tundukkan kepala, pejamkan matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami anak-anak-Mu untuk selalu ingat dan melakukan perintah-Mu untuk saling mengasihi sesama kami dan terlebih Engkau. Bersama ini juga kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu mengasihi dan menyayangi kami dengan kasih sayang-Mu yang tiada taranya. Bersama ini juga kami mendoakan dunia, bangsa dan negara kami. Lindungilah para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga daerah dan juga masyarakat yang ada di dunia ini, supaya kedamaian selalu tercipta di dunia dan terlebih di negara kami tercinta ini. Kami juga mendoakan para pendeta diakon, guru-guru sekolah minggu, guru agama, dan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan sukacita untuk memberitakan kabar baik tentang keselamatan daripada-Mu. Engkau berkati dan Engkau selalu memberikan mereka kesehatan, supaya mereka dapat menyebarkan berita Injil-Mu dengan penuh sukacita dan perlindungan dari Engkau juga. Begitu juga dengan kami pada saat ini yang masih bersekolah dan beribadah dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, tolong Kau tilik keberadaan kami anak-anak-Mu. Kami masih melakukan kegiatan kami dari rumah kami. Lindungi dan berkati kami. Berilah kesehatan kepada kami dan keluarga kami, serta orang-orang yang kami sayangi. Pada saat ini kami juga teringat akan teman-teman kami dimanapun mereka berada. Engkau lindungi dan jaga mereka. Bila sakit, Engkau sembuhkan. Walaupun di saat ini kami tahu bahwa kerinduan semuanya untuk dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tetapi karena keadaan kami yang masih seperti ini tidak mungkin dengan kami. Tapi kami yakin dan percaya kasih setia-Mu selalu ada di hati kami. Tuhan Yesus, kami mohon supaya keadaan ini cepat berlalu. Banyak hal yang ingin kami minta, tapi kami yakin dan percaya Engkau Maha tahu segalanya dan Engkau mendengar doa dan seru kami. Bersama ini kami menjadikan doa yang kami panjatkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah hari minggu kita ini, kita menatap pujian kita yang berjudul Mana Tuhan Panggil. Mari kita nyanyi bersama. Mana Tuhan panggil, mana Tuhan panggil.
ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan ya. Ya adik-adik tetap jaga kesehatannya, tetap semangat. Dan jangan lupa pakai masker. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.